Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting buat kamu semua, terutama yang sering bingung ngatur gaji setiap bulan. Pernah nggak sih, gaji baru cair? Belum seminggu udah habis? Atau malah ngerasa gaji selalu kurang? Padahal pengeluaran nggak seberapa? Nah, tenang aja. Di video ini, aku akan kasih tahu 10 langkah setelah gajian yang bikin kamu anti miskin. Langkah-langkah ini sudah terbukti efektif. Dan kalau kamu konsisten menerapkannya, dijamin keuanganmu akan jauh lebih sehat. Yuk, simak sampai habis. Langkah 1. Bayar utang dan kewajiban terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kamu lakukan setelah gajian adalah bayar utang dan kewajiban terlebih dahulu. Utang itu seperti beban yang harus segera diselesaikan. Karena jika dibiarkan menumpuk, bunganya bisa makin besar dan bikin kamu stres. Prioritaskan utang-utang yang bunganya tinggi, seperti kartu kredit atau pinjaman online. Jangan lupa juga untuk membayar kewajiban bulanan, seperti listrik, air, atau internet. Dengan melunasi utang dan kewajiban di awal, kamu bisa merasa lebih lega dan fokus mengelola sisa gaji untuk kebutuhan lainnya. Ingat, utang itu bukan untuk ditunda-tunda, apalagi diabaikan. Semakin cepat kamu melunasinya, semakin ringan beban keuanganmu ke depannya. Selain itu, membayar utang tepat waktu juga bisa meningkatkan skor kreditmu. Skor kredit yang baik akan memudahkanmu di masa depan. Misalnya saat ingin mengajukan KPR atau pinjaman usaha. Jadi, jangan anggap remeh langkah ini. Bayar utangmu segera setelah gajian. Dan jangan biarkan bunga yang terus menumpuk membuatmu semakin terpuruk. Langkah 2. Sisihkan dana darurat. Setelah melunasi utang, langkah kedua adalah sisihkan dana darurat. Dana darurat ini sangat penting karena bisa menjadi penyelamat saat kamu menghadapi situasi tak terduga, seperti sakit, kecelakaan, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Idealnya, kamu menyisihkan 5 hingga 10% dari gaji setiap bulan untuk dana darurat. Misalnya, kalau gajimu 5 juta rupiah, sisihkan sekitar Rp250.000, Rp500.000, simpan dana ini di rekening terpisah yang mudah diakses. Tapi jangan sampai tergoda untuk menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat. Dengan memiliki dana darurat, kamu nggak perlu lagi panik atau berutang saat menghadapi masalah keuangan mendadak. Selain itu, dana darurat juga bisa membantumu menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti resesi atau inflasi. Bayangkan, jika tiba-tiba harga kebutuhan pokok naik drastis, kamu masih punya cadangan untuk bertahan. Jadi, jangan pernah meremehkan pentingnya dana darurat. Mulailah menyisihkan sedikit demi sedikit, dan lama-kelamaan kamu akan memiliki dana yang cukup untuk melindungi dirimu dari berbagai risiko finansial. Langkah 3. Investasi atau tabungan jangka panjang. Langkah ketiga adalah mulai berinvestasi atau menabung untuk jangka panjang. Investasi itu nggak harus dengan modal besar. Kamu bisa mulai dengan jumlah kecil, misalnya 10 hingga 20% dari gaji. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risikomu, seperti reksadana, emas, atau saham. Kalau kamu masih pemula, reksadana bisa jadi pilihan yang aman dan mudah dipelajari. Tujuan investasi ini adalah untuk mempersiapkan masa depan, seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, atau membeli rumah. Ingat, semakin cepat kamu mulai berinvestasi, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kamu dapatkan berkat efek bunga majemuk. Selain itu, berinvestasi juga membantumu melawan inflasi. Uang yang disimpan di bawah kasur atau rekening tabungan biasa akan tergerus inflasi seiring waktu. Dengan berinvestasi, nilai uangmu justru bisa bertambah. Jadi, jangan ragu untuk memulai investasi, meski dengan modal kecil. Yang penting, konsisten dan disiplin dalam melakukannya. Ingat, investasi itu bukan untuk cepat kaya, tapi untuk memastikan masa depanmu lebih terjamin. Langkah 4. Buat anggaran bulanan. Langkah keempat adalah buat anggaran bulanan. Anggaran ini akan membantumu mengatur pengeluaran dengan lebih terencana dan terarah. Pertama, catat semua pemasukan dan pengeluaran bulananmu. Kemudian,
bagi pengeluaran tersebut berdasarkan prioritas, seperti kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, dan tabungan. Contohnya, kamu bisa menggunakan metode 50-20-10-20, di mana 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan investasi, 10% untuk hiburan, dan 20% untuk cadangan. Dengan membuat anggaran, kamu bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan uangmu digunakan dengan bijak. Selain itu, anggaran juga membantumu menghindari kebiasaan impulsif. Misalnya, saat kamu ingin membeli sesuatu, cek dulu apakah itu sesuai dengan anggaran bulananmu. Jika tidak, tunda dulu pembeliannya. Dengan begitu, kamu bisa lebih bijak dalam mengelola uang dan menghindari kebocoran keuangan. Ingat, anggaran itu bukan untuk membatasi kebebasanmu, tapi untuk memastikan bahwa uangmu digunakan dengan tepat dan efisien. Langkah 5. Hindari gaya hidup konsumtif. Langkah kelima adalah hindari gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu seperti musuh dalam selimut yang bisa bikin keuanganmu berantakan. Misalnya, belanja barang-barang gak penting hanya karena diskon atau ikut-ikutan tren. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh ini? Atau, apakah ini sesuai dengan anggaran bulananku? Kalau jawabannya enggak, lebih baik tunda dulu pembeliannya. Ingat, hidup sederhana itu nggak pernah salah. Kok, justru dengan hidup sederhana, kamu bisa lebih tenang dan fokus pada tujuan keuangan jangka panjang. Selain itu, gaya hidup konsumtif juga bisa membuatmu terjebak dalam lingkaran utang. Misalnya, kamu membeli barang mahal dengan kartu kredit, padahal sebenarnya nggak terlalu butuh. Akibatnya, kamu harus membayar bunga yang tinggi dan keuanganmu jadi berantakan. Jadi, bijaklah dalam membelanjakan uang. Fokuslah pada kebutuhan, bukan keinginan. Dengan begitu, kamu bisa terhindar dari gaya hidup konsumtif dan menjaga keuanganmu tetap sehat. Langkah 6. Gunakan sistem Pay Yourself First. Langkah ke-6 adalah gunakan sistem Pay Yourself First. Artinya, sebelum membelanjakan uang untuk kebutuhan lain, sisihkan sebagian untuk diri sendiri, yaitu tabungan atau investasi. Misalnya, setelah gajian, langsung transfer 20% dari gaji ke rekening tabungan atau investasi. Dengan cara ini, kamu nggak akan tergoda untuk menghabiskan semua uang yang ada. Sistem ini juga membantu kamu membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi secara konsisten. Ingat, masa depanmu itu tanggung jawabmu sendiri. Jadi jangan lupa untuk membayar diri sendiri terlebih dahulu. Selain itu, sistem Pay Yourself First juga membantumu mencapai tujuan keuangan lebih cepat. Misalnya, jika kamu ingin membeli rumah atau mobil, dengan menyisihkan uang secara rutin, kamu bisa mengumpulkan dana yang cukup dalam waktu yang lebih singkat. Jadi, jangan pernah menunda untuk menabung atau berinvestasi. Mulailah dari sekarang, dan lihat perubahannya dalam beberapa tahun ke depan. Langkah 7. Pantau pengeluaran harian. Langkah ke-7 adalah pantau pengeluaran harian. Kebanyakan orang nggak sadar kalau pengeluaran kecil-kecil setiap hari bisa bikin keuangan mereka bocor. Nah, untuk menghindari hal ini, catat semua pengeluaran harianmu, mulai dari beli kopi, makan siang, hingga transportasi. Kamu bisa menggunakan aplikasi keuangan seperti Money Lover atau catatan keuangan untuk memudahkan pencatatan. Dengan memantau pengeluaran, kamu bisa mengetahui di mana pos-pos pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Ingat, uang kecil yang dikumpulkan lama-kelamaan bisa jadi bukit. Loh. Selain itu, memantau pengeluaran juga membantumu lebih disiplin dalam mengelola uang. Misalnya, jika kamu sadar bahwa pengeluaran untuk makan di luar terlalu besar, kamu bisa mulai mengurangi dan memasak sendiri di rumah. Dengan begitu, kamu bisa menghemat uang dan mengalokasikannya untuk hal-hal yang lebih penting, seperti tabungan atau investasi. Jadi, jangan malas untuk mencatat pengeluaran harianmu, ya. Langkah 8. Hindari pinjaman online atau kartu kredit berlebihan. Langkah ke-8 adalah hindari pinjaman online atau kartu kredit berlebihan.
Pinjaman online dan kartu kredit itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, mereka bisa membantu saat kamu butuh dana cepat. Tapi di sisi lain, bunganya yang tinggi bisa bikin kamu terjebak dalam lingkaran utang. Jadi, gunakan pinjaman online atau kartu kredit hanya untuk kebutuhan mendesak dan produktif, seperti modal usaha atau biaya pendidikan. Jangan sampai kamu tergoda untuk menggunakannya demi memenuhi gaya hidup atau keinginan sesaat. Selain itu, pinjaman online dan kartu kredit juga bisa merusak skor kreditmu jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, jika kamu sering telat membayar atau melebihi limit, skor kreditmu akan turun dan menyulitkanmu saat ingin mengajukan pinjaman di masa depan. Jadi, bijaklah dalam menggunakan pinjaman online atau kartu kredit. Gunakan hanya saat benar-benar perlu, dan pastikan untuk membayarnya tepat waktu. Langkah 9. Sisihkan untuk hiburan dan self-reward. Langkah ke-9 adalah sisihkan untuk hiburan dan self-reward. Mengelola keuangan itu penting, tapi jangan sampai bikin kamu stres atau merasa tertekan. Sisihkan 5 hingga 10% dari gaji untuk hiburan atau self-reward, seperti menonton film, makan di restoran favorit, atau beli barang yang kamu inginkan. Dengan begitu, kamu bisa tetap menikmati hidup sambil tetap menjaga keuanganmu tetap sehat. Ingat, hidup itu bukan cuma tentang menabung dan berinvestasi, tapi juga tentang menikmati prosesnya. Selain itu, self-reward juga bisa menjadi motivasi untuk tetap disiplin dalam mengelola keuangan. Misalnya, setelah berhasil mencapai target tabungan bulanan, kamu bisa memberi diri sendiri hadiah kecil sebagai apresiasi. Dengan begitu, kamu akan lebih termotivasi untuk terus mengelola keuangan dengan baik. Jadi, jangan lupa untuk menyisihkan sedikit uang untuk hiburan dan self-reward. Ya. Langkah 10. Evaluasi dan perbaiki pola keuangan. Langkah terakhir adalah evaluasi dan perbaiki pola keuangan. Setiap akhir bulan, luangkan waktu untuk mengevaluasi pengeluaran dan tabunganmu. Apakah kamu sudah mencapai target bulan ini? Apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi? Jika ada kebocoran, segera perbaiki di bulan berikutnya. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kamu tetap on track dengan tujuan keuanganmu. Ingat, mengelola keuangan itu adalah proses yang terus-menerus. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan memperbaiki diri. Selain itu, evaluasi juga membantumu menyesuaikan anggaran dengan perubahan kebutuhan. Misalnya, jika ada kenaikan harga kebutuhan pokok, kamu bisa menyesuaikan anggaran bulananmu agar tetap seimbang. Dengan begitu, kamu bisa tetap memenuhi kebutuhan tanpa harus mengorbankan tabungan atau investasi. Jadi, jangan malas untuk melakukan evaluasi rutin setiap bulan. Ya. Nah, itu dia 10 langkah setelah gajian yang bikin kamu anti miskin. Ingat, kunci dari semua ini adalah disiplin dan konsistensi. Jangan sampai gaji habis begitu saja, tanpa ada yang tersisa untuk masa depan. Yuk, mulai terapkan langkah-langkah ini dari sekarang, dan lihat perubahannya dalam beberapa bulan ke depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga keuanganmu semakin sehat.